Halmi. Di sini saya akan melakukan pengaturan posisi pada ibu. Apakah ibu bersedia? Yang pertama, kita akan melakukan posisi volar dan semi volar dengan tujuan untuk memfasilitasi fungsi pernafasan pada ibu. Ini adalah cara untuk melakukan posisi semi volar. Selanjutnya yaitu posisi volar. Posisi ini adalah posisi setengah duduk. Posisi dorsal recumbent. Posisi ini bertujuan untuk pemulihan setelah operasi, prosedur bedah, dan pemeriksaan perut. Selanjutnya yaitu gerakan nitotomi, di mana gerakan ini bertujuan untuk melahirkan pembedahan ginekologi, rektal, dan urologi. SIMS. Posisi ini bertujuan untuk pemeriksaan rektal dan pemasangan enema. Izin ya, Bu. Selanjutnya, posisi Trendelenburg bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke otak. Posisi ini yaitu kepala lebih rendah daripada bagian tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu gerakan supinasi, bertujuan untuk pemeriksaan umum dan pembedahan. Posisinya yaitu telentang kayak biasa. Selanjutnya yaitu posisi prone. Posisi ini bertujuan untuk pemeriksaan punggung. Izin ya, Bu. Selanjutnya posisi miring kanan, bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah. Izin ya, Bu. Selanjutnya posisi miring ke kiri, bertujuan untuk ibu hamil, pemberian enema, peningkatan dinasi. Izin ya, Bu. Baik, Bu, kita telah selesai melakukan pengaturan posisi. Nanti jika Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa mencari saya di ruang perawat atau menekan tombol yang ada di samping tempat tidur Ibu. Permisi ya, Bu. Pak, perkenalkan, saya Tania Hamdi. Saya lulusan bersama magang dari UNP. Di sini saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan tindakan antigen kepada Bapak. Sebelumnya, apakah benar dengan Bapak Andi? Boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Pak? Baik, Pak. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan tindakan ini? Sedia. Oke, Pak. Saya izin sebentar untuk memeriksakan alatnya. Sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, selanjutnya memakai handscoon. Selanjutnya yaitu memasang perlak di bagian bawah bokong pasien. Izin ya, Pak. Setelah memasang perlak, selanjutnya kita akan membersihkan area genitalia pasien. Selanjutnya, guyur area genitalia pasien dengan air bersih. Setelah diguyur, selanjutnya kita bersihkan dengan menggunakan kapus alkohol. Yang pertama, bersihkan kepala penis pasien dari arah dalam ke luar. Selanjutnya itu bagian batang penis. Setelah itu bagian batang sebelah kanan. Kemudian bagian batang sebelah kiri.
Selanjutnya yaitu bagian bawah atau skrotumnya. Setelah melakukan tindakan, selanjutnya kita membersihkan alat. Kemudian menggulung perla. Izin ya, Pak. Lepas handscoon. Kemudian cuci tangan kembali. Setelah membersihkan alat, selanjutnya kita kembali lagi pada pasien. Baik Pak, saya telah selesai melakukan tindakan penis hygiene kepada Bapak. Bagaimana perasaannya Pak? Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dulu. Permisi Bu, perkenalkan saya Perawat Helmi. Saya adalah mahasiswa magang dari UNP. Sebelumnya benar ini dengan Ibu Simbi? Baik Bu, tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan tindakan vulva hygiene kepada Ibu agar area genitalia Ibu kelihatan bersih dan terasa nyaman. Apakah Ibu bersedia? Saya izin menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Sebelum melakukan tindakan, kita cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, selanjutnya kita memakai handscoon. Yang pertama, kita meletakkan pasport di bawah panggul pasien. Izin ya Bu. Selanjutnya yaitu membasahi area genitalia pasien dengan menggunakan air bersih. Selanjutnya yaitu membersihkan area genitalia dengan menggunakan kapas yang telah dikasih alkohol. Yang pertama yaitu kita bersihkan area labia mayora bagian kanan dan kiri. Selanjutnya yaitu membersihkan bagian labia minora kanan dan kiri. Selanjutnya bersihkan bagian dalamnya. Selanjutnya setelah melakukan tindakan pada pasien, selanjutnya kita membersihkan alat. Baik Bu, saya telah selesai melakukan tindakan vulva hygiene. Nanti jika Ibu ada perlu, Ibu bisa mencari saya di ruang perawat atau menekan tombol yang ada di samping tempat tidur Ibu. Permisi ya Bu. Permisi Bu, perkenalkan saya Perawat Helmi. Saya adalah mahasiswa magang dari UNP. Sebelumnya, apa benar ini dengan Ibu Rini? Baik Bu, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan pada training dengan tujuan untuk melatih otot perkemihan pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya izin mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Alat yang digunakan yaitu ada gunting klem, ada handscoon, ada kasa, dan hand sanitizer. Sebelum melakukan tindakan, kita cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, selanjutnya memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, selanjutnya kita melakukan tindakan kepada pasien.
Yang pertama kita cek kantong urinnya apakah penuh atau tidak. Jika penuh kita dapat menggantinya dengan yang baru. Kalau tidak kita bisa lanjutkan tindakan. Selanjutnya kita ambil kasa dan gunting klem. Kemudian jarakkan 5 cm dari selang kateter untuk mengklem. Setelah itu kita tunggu selama 2 jam sampai pasien merasa ingin pipis. Kemudian setelah 2 jam kemudian kita lepas gunting klem selama 15 menit. Selanjutnya biarkan urinnya mengalir, kemudian setelah 15 menit kita pasang gunting klem kembali sampai pasien terbiasa. Jadi ibu sudah terbiasa membuang air kecil sendiri ke kamar mandi. Nanti setelah 2 jam teman saya akan kembali ke sini untuk membuka kateter ibu. Sebelum meninggalkan ruangan kita buka gunting klem terlebih dahulu. Kemudian kita buka handscoon. Setelah melakukan tindakan kita mencuci tangan. Permisi Pak, saya perawat Halmi, saya mahasiswa magang dari UNP. Di sini, saya akan melakukan tindakan oral hygiene kepada Bapak agar mulut Bapak terasa lebih nyaman dan bersih. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Bapak Andi? Benar ya Pak? Apakah Bapak bersedia? Saya izin menyiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan 6 langkah, selanjutnya kita memakai handscoon. Setelah memasang handscoon, selanjutnya kita melakukan tindakan kepada pasien. Yang pertama, kita ambil tong spatel. Kemudian, ambil pinset dan kapas, kemudian masukkan tong spatel ke dalam mulut pasien dan bersihkan area dalam mulut pasien. Kemudian bersihkan bagian gusi sebelah kanan. Setelah membersihkan gusi bagian kanan, selanjutnya yaitu bersihkan gusi sebelah kiri. Setelah membersihkan gusi bagian kiri, selanjutnya yaitu bersihkan bagian pipi dalam sebelah kanan. Selanjutnya yaitu bersihkan bagian lidah. Setelah membersihkan bagian lidah, kita taruh tong spatel, kemudian kita bersihkan bagian bibir. Setelah melakukan tindakan kepada pasien, selanjutnya kita membersihkan alat. Dan kemudian membuka handscoon. Baik Pak, saya telah selesai melakukan tindakan oral hygiene kepada Bapak. Nanti jika Bapak butuh bantuan, Bapak bisa mencari saya di ruang perawatan atau menekan tombol yang ada di samping tempat tidur Bapak. Saya permisi dulu ya Pak. Permisi Bu, perkenalkan saya perawat Halmi. Saya adalah mahasiswa magang dari UNP. Tujuan saya di sini itu untuk melakukan tindakan merawat luka infus, melepas infus, memonitor infus, dan mengganti cairan infus. Sebelumnya, apa benar ini dengan Ibu Cica? Tinggalnya di mana Bu? Baik, sesuai ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Saya izin menyiapkan alat terlebih dahulu.
Yang pertama yaitu mengganti cairan infus. Selanjutnya yaitu memonitor tetesan infus. Selanjutnya yaitu melakukan perawatan infus dan melepas infus. Baik Bu, saya telah selesai melakukan tindakan merawat luka infus, melepas infus, memonitor, dan mengganti cairan infus. Nanti jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa cari saya di ruang perawat. Permisi ya Bu. Permisi Pak, perkenalkan saya Perawat Helmi, saya mahasiswa magang dari UNP. Sebelumnya, apa kebenaran dengan Bapak Andi? Baik Pak, tujuan saya ke sini yaitu untuk memberikan makanan pada NGT untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Saya izin memeriksakan alat terlebih dahulu ya Pak. Cek posisi dan kepatenan selang NGT serta residu lambung. Jika residu 50-100 cc, tunda pemberian sampai 1 jam. Jika setelah 1 jam jumlah residu masih tetap, lapor ke dokter. Dengan tangan tidak dominan, klem selang NGT dan tinggikan selang 45 cm dari dada pasien. Selanjutnya, alirkan makanan perlahan tanpa mendorong, dengan membiarkan udara masuk ke dalam selang. Setelah itu, bilas selang dengan cairan atau minum agar selang terlihat bersih. Kemudian, buka spet dari selang dan kemudian tutup ujung selang. Setelah melakukan tindakan, selanjutnya merapikan pasien. Baik Pak, saya telah selesai memberikan makan per NGT kepada Bapak. Nanti ketika Bapak butuh bantuan, Bapak bisa cari saya di ruang perawat atau menekan tombol yang ada di samping tempat tidur Bapak. Permisi ya Pak. Permisi Pak, perkenalkan saya Perawat Helmi, saya mahasiswa magang dari UNP. Tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan pemasangan oksigen kepada Bapak. Sebelumnya Bapak benar dengan Bapak Adit. Benar ya Pak? Apakah Bapak bersedia? Hubungkan nasal kanul dengan flow meter pada tabung oksigen. Cek fungsi flow meter dengan memutar pengaturan konsentrasi oksigen dan mengamati adanya gelembung udara dalam humidifier. Cek aliran oksigen dengan cara mengalirkan oksigen melalui nasal kanul ke punggung tangan perawat. Kemudian pasangkan nasal kanul dengan benar, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendur. Baik Bapak, saya telah selesai melakukan tindakan pemasangan oksigen kepada Bapak. Nanti jika Bapak ada perlu bisa cari saya di ruang perawat atau menekan tombol yang ada di samping tempat tidur Bapak. Permisi ya Pak. Langkah pertama yaitu kita ambil alas kasur, kemudian kita bentangkan. Setelah dibentangkan, selanjutnya yaitu masukkan bagian atas ke dalam bawah kasur. Kemudian bentuk sudut segitiga di bagian ujungnya, kemudian masukkan ke dalam supaya kelihatan lebih rapi. Selanjutnya yaitu rapikan bagian tengah dengan cara memasukkannya ke dalam bawah kasur. Selanjutnya yaitu memasang perlak dengan cara membentangkan perlak di tengah kasur. Kemudian masukkan lebih perlak ke bawah kasur. Kemudian pasangkan laken di atas perlak. Selanjutnya yaitu bentangkan selimut dan memasukkan bagian ujung selimut ke bawah kasur.
Permisi Bu, perkenalkan saya Paula Helmi. Saya adalah mahasiswa magang dari UNP. Di sini saya akan melakukan perawatan jenazah kepada anak ibu. Apakah ibu bersedia? Yang pertama yaitu bersihkan wajah pasien dengan wastafel, kemudian bersihkan telinga kanan, kemudian telinga kiri. Selanjutnya bersihkan tangan pasien. Setelah itu bersihkan kedua kaki pasien. Selanjutnya tutup kedua mata pasien dengan menggunakan kapas. Selanjutnya yaitu ikat bagian kepala jenazah. Selanjutnya ikat bagian tangan jenazah. Selanjutnya ikat pada bagian lutut jenazah. Selanjutnya ikat bagian ujung kaki jenazah. Kemudian ikat kedua jempol jenazah. Kemudian tutup tubuh jenazah dengan menggunakan selimut. Baik Bu, saya telah selesai melakukan perawatan jenazah pada anak ibu. Nanti jika ibu butuh bantuan, ibu bisa mencari saya di ruang perawat. Permisi Pak, perkenalkan saya Paula Helmi. Saya mahasiswa magang dari UMP. Dan saya kesini yaitu untuk mengambil cuci rambut kepada Bapak, dikarenakan Bapak sudah lama tidak keramas. Sebelumnya, apa kabarnya dengan Bapak Adit? Baik Pak, apakah Bapak bersedia? Saya izin untuk menyiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Sebelum melakukan tindakan, kita cuci tangan dan melangkah terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita harus menggunakan apron untuk melindungi diri. Setelah mencuci tangan, selanjutnya kita memakai handscoon. Yang pertama itu kita angkat bantal pasien. Izin ya Pak. Kemudian pasang pengalas bawah kepala, leher, dan bahu. Izin ya Pak. Pasangkan perak gulung sebagai talang air bekas. Tempatkan wadah penampung air bekas. Selanjutnya, bilas kepala pasien dengan menggunakan air bersih. Kemudian berikan sampo, lalu pijat secara perlahan. Selanjutnya, bilas kembali kepala pasien dengan menggunakan air bersih. Kemudian keringkan rambut pasien dengan menggunakan handuk. Lalu sisir rambut pasien. Setelah melakukan tindakan, kita pasang kembali bantal pasien. Izin ya Pak. Setelah merapikan pasien, selanjutnya kita membuka handscoon dan apron. Baik Pak, saya telah selesai melakukan tindakan pencucian rambut kepada Bapak. Bagaimana perasaannya Pak? Baik Pak, nanti jika Bapak butuh bantuan, Bapak bisa mencari saya di ruang perawat atau menekan tombol yang ada di samping tempat tidur Bapak. Permisi ya Pak. Permisi Bu, perkenalkan saya Paula Helmi. Saya adalah mahasiswa magang dari UMP. Tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan pemandian kepada ibu. Sebelumnya, apa kabar dari ibu Indah? Benar ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Saya izin menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Yang pertama kita mempersiapkan alat, kemudian memakai apron untuk melindungi diri kita, dan kemudian mencuci tangan dan melangkah. Setelah mencuci tangan, selanjutnya kita memakai handscoon. Kemudian jaga privasi pasien, perhatikan adanya luka, selang infus atau alat kesehatan lainnya.
Tutup bagian tubuh yang terbuka dengan selimut mandi. Kemudian ganti selimut pasien dengan selimut mandi. Kemudian pasang perlak di bagian bawah kepala pasien. Kemudian letakkan handuk di atas dada pasien. Kemudian gunakan waslap untuk membersihkan mata dari kantul sebelah dalam keluar, kemudian wajah dan telinga, lalu keringkan. Kemudian gulung perlak. Izin ya, Bu. Selanjutnya bersihkan area lengan. Letakkan handuk memanjang di bawah lengan, kemudian bersihkan lengan terjauh terlebih dahulu. Kemudian kita pakai waslap lagi, bersihkan tangan sampai ketiak diusap memanjang dan tegas dari distal ke proksimal, lalu keringkan. Kemudian gulung perlak. Selanjutnya yaitu bersihkan dada pasien. Setelah membersihkan area dada, selanjutnya bersihkan area abdomen. Selanjutnya yaitu bagian area punggung pasien. Izin ya, Bu. Meminta pasien untuk memiringkan badannya, kemudian pasangkan perlak di bawahnya. Kemudian ambil waslap, gosok punggung pasien. Setelah membersihkan area punggung, selanjutnya gulung perlak kembali dan meminta pasien memiringkan badannya. Selanjutnya bersihkan kaki yang terjauh terlebih dahulu, bentangkan handuk di bawah lutut sampai ujung kaki. Untuk daerah lipatan paha, handuk dibentangkan di bawah glutea atau bokong. Kemudian lipatan paha dengan itilia dibasahi, disabuni, dan kemudian keringkan. Selanjutnya ganti selimut pasien dengan selimut yang bersih. Setelah melakukan tindakan, selanjutnya kita membuka handscoon dan membuka apron. Baik Bu, saya telah selesai melakukan pemandian pada Ibu. Nanti jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa mencari saya di ruang perawat atau menekan tombol yang ada di samping tempat tidur Ibu. Saya permisi dulu ya, Bu. Permisi Bu, perkenalkan saya Perawat Helmi. Saya adalah mahasiswa magang UNP. Saya bertugas di sini jam 7 sampai jam 2 nanti. Tujuan saya ke sini untuk melakukan pemotong kuku agar kuku Ibu kelihatan lebih bersih. Sebelumnya, apakah ini benar yang Ibu Simbi? Tinggalnya di mana? Baik, sesuai ya Bu. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan potong kuku? Saya izin sebentar untuk mempersiapkan alatnya ya Bu. Sebelum melakukan tindakan, kita cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, selanjutnya kita memakai handscoon. Selanjutnya kita melakukan tindakan kepada pasien. Izin ya Bu. Yang pertama yaitu kita rendam tangan pasien ke dalam air hangat, kemudian angkat, kemudian keringkan menggunakan waslap. Kemudian kita lanjutkan dengan memotong kuku pasien. Setelah menggunting kuku pasien, selanjutnya kita rendam kembali tangan pasien dengan air hangat, kemudian angkat, dan keringkan kembali menggunakan waslap.
Setelah itu, kita kikir kuku pasien dengan menggunakan jepit kuku. Setelah itu, kita rendam kembali tangan pasien ke dalam air hangat. Angkat lagi, kemudian keringkan dengan menggunakan waslap. Baik Bu, saya telah selesai melakukan tindakan gunting kuku kepada Ibu. Bagaimana perasaannya Bu? Baik Bu, jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa mencari saya di ruang perawat atau menekan tombol yang ada di samping tempat tidur Ibu. Saya permisi dulu ya Bu. Setelah melakukan tindakan, selanjutnya membuka handscoon dan merapikan alat. Kemudian lanjut melakukan cuci tangan 6 langkah. Pew pew!